Nah, hadirnya gereja di sebuah daerah, di sebuah desa, di sebuah lingkungan, itu perlu Bapak Ibu ketahui, membuat desa, daerah, lingkungan itu maju. Ya, ditambah lagi gereja, orang bangun gereja, orang HKBP bangun gereja itu tidak minta-minta, tidak minta sedekah kepada pemerintah, tidak minta sedekah kepada masyarakat, dan tidak minta-mintalah. Ya, salam saudaraku para pecinta channel Injil Habaget, dimanapun saudara berada, bagaimanapun keadaan saudara. Doa saya, kiranya Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maupun musibah, sakit penyakit, maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Nah, saat ini Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara semuanya yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi yang selalu saudara berikan buat Habaget. Nah, kita hari ini menuju ke Cilegon. Kita berdoa untuk kota Cilegon. Kiranya lawatan Tuhan turun di kota Cilegon, hujan pertobatan turun di kota Cilegon. Tuhan melawat umatnya yang ada di Cilegon, menguatkan anak-anak Tuhan di sana, sehingga tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Kita ingin katakan kepada semua orang bahwa di luar Yeshua HaMasyiah, di luar Yesus Kristus, tidak ada keselamatan. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Di bawah kolong langit ini, kata Alkitab, tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia kecuali di dalam nama Yesus. Agama tidak bisa menyelamatkan manusia, organisasi tidak bisa menyelamatkan manusia, termasuk gereja tidak bisa menyelamatkan umat manusia. Yang bisa menyelamatkan kita umat manusia adalah Yesus Kristus. Di mana tertulis dalam Alkitab. Saudara perlu belajar Alkitab, membaca Alkitab, terutama sekali bagi mereka yang menghina, mengolok, mencaci maki, bahkan yang selalu menertawakan Alkitab. Oh, Alkitab itu sudah dipalsukan. Coba dulu baca, coba perhatikan, coba lihat bagaimana luar biasanya pengajaran Alkitab. Mana ada ajaran yang berkata, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Itu hanya tertulis di Bible, tertulis di dalam Alkitab, di kitab suci saudara. Saya sangat yakin, saya sangat percaya tidak tertulis seperti itu. Tidak tertulis, perhatikan, tidak pernah tertulis kecuali di dalam Alkitab, kitab suci orang Kristen, ya. Bahkan di kitab suci saudara juga berkata, bertakwalah kamu kepada Injil, bertakwalah kamu kepada Taurat, bertakwalah kamu kepada Zabur. Bahkan saudara tidak dianggap, ya, tidak dipandang orang yang beragama kalau saudara tidak menegakkan Zabur, Taurat, dan Injil. Perhatikan baik-baik betapa pentingnya Injil itu. Sampai di kitab suci saudara, yang saudara katakan bahwa kitab suci saudara menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, tetapi menulis, menegaskan bahwa Anda semua tidak dipandang beragama kalau tidak menegakkan Zabur, Taurat, dan Injil. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, terus dukung dalam doa. Kita ini menuju ke Cilegon. Kita berdoa untuk kota Cilegon. Kita bukan melawan pemerintah, kita bukan melawan orang-orang yang ada di Cilegon. Tidak. Kita hanya melawan atmosfer yang ada di kota Cilegon. Kita berdoa di dalam nama Yesus, kota Cilegon dilawat Tuhan. Di dalam nama Yesus, atmosfer di udara, penghulu di udara, roh pemecah belah, roh perzinahan, roh perjudian dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu terus dukung dalam doa agar lawatan Tuhan benar-benar terjadi. Atmosfer di udara benar-benar hari ini dikalahkan. Lawatan Tuhan hari ini turun di kota Cilegon. Keselamatan turun di kota Cilegon. Hujan pertobatan turun di kota Cilegon. Semua yang berkaitan dengan yang menolak
Hamasiyah, yang menolak Kristus, yang menolak gereja, hari ini tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun dia yang menolak gereja Tuhan, yang menolak anak-anak Tuhan di kota Cilegon, hari ini tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kita lagi di perjalanan Bapak Ibu, ke tempat tinggiku di antara Banten. 1 jam lagi nyampe di kota Cilegon. Mari kita puji Dia, puji, puji. Mari kita puji Dia, puji, puji. Mari kita puji Dia. Serang Barat, Cilegon, Merak. 1 jam lagi ya. Nah, Bapak Ibu, 1 jam lagi nyampe di kota Cilegon. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, tim Habaget, kita hari ini menuju kota Cilegon ya. Kita perlu berdoa buat kota Cilegon agar orang-orang di sana dilembutkan hatinya, tidak mengeraskan hati terhadap orang Kristen, tidak lagi mengeraskan hati terhadap gereja-gereja Tuhan yang ada di Cilegon, khususnya gereja HKBP Maranatha yang akan dibangun. Bukannya tidak mau mengurus izin diurus Bapak Ibu, tetapi dipersulit. Nah, maka kita tidak tahu apa motivasi mereka sehingga izin gereja dipersulit. Apa yang mereka takutkan terhadap gereja? Ya, apa yang mereka takutkan terhadap gereja? Seharusnya ketika gereja ataupun rumah ibadah agama lain hadir di sebuah kota, bila imannya merasa terganggu, akidahnya merasa terganggu, segala macam bla 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 bla, apa sih yang perlu dilakukan oleh orang itu? Menjaga hatinya, menjaga imannya, menjaga akidahnya, dan harus memperdalam imannya, memperdalam ilmu agama, sehingga ketika agama lain hadir, ketika agama lain datang, rumah ibadah lain ada di sekitar kita, kita tidak merasa takut, merasa was-was, merasa gelisah. Bahkan kita tidak perlu demo ataupun menggalang umat ya, mengajak orang lain untuk menolak hadirnya rumah ibadah lain. Tidak perlu. Bukankah sudah ditulis, lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Bila ini kita lakukan, bila ini kita sadari, lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak gereja, untuk menolak rumah ibadah, untuk menolak agama lain hadir di tengah-tengah kita. Tidak ada. Kenapa? Kita punya agama, mereka punya agama. Kita melakukan dan menjalankan ibadah menurut keyakinan kita, menurut agama kita. Begitu juga orang lain melakukan ibadah, menjalankan ibadah menurut keyakinannya masing-masing. Kecuali hadirnya gereja mengganggu ketertiban umum, hadirnya gereja di sebuah kota, khususnya kota Cilegon, mengganggu masyarakat di sana, mengganggu ibadah di sana, dan mengajak orang di sana untuk masuk agama Kristen. Istilahnya kristenisasi. Ini kan tidak. Jadi apa yang ditakutin?
Ya, apa yang ngikutin? Kecuali gereja HKBP Maranatha Cilegon ingin buat maksiat, ya, di dalamnya terjadi maksiat, di dalamnya terjadi sabung ayam, di dalamnya bla 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 bla, hal-hal duniawi. Tidak. Yang perlu ditertibkan itu bukan gereja, ya, bukan gereja. Yang perlu ditertibkan itu adalah bukan rumah-rumah ese-ese itu, apa namanya? Ini hiburan malam. Hiburan malam. Rumah yang perlu diperhatikan adalah hiburan malam, diskotik, tempat maksiat, tempat kumpul kebo. Ya. Orang yang suka kawin kontrak itu yang perlu diperhatikan dan perlu diluruskan. Jangan gereja. Nah, hadirnya gereja di sebuah daerah, di sebuah desa, di sebuah lingkungan, itu perlu Bapak Ibu ketahui, membuat desa, daerah, lingkungan itu maju. Ya, ditambah lagi gereja, orang bangun gereja, orang HKBP bangun gereja itu tidak minta-minta, tidak minta sedekah kepada pemerintah, tidak minta sedekah kepada masyarakat, dan tidak minta-mintalah dengan uang sendiri, uang yang dikumpulkan oleh jemaah dan anak-anak Tuhan yang berkelimpahan membantu gereja. Nah, dengan uang itu mereka bangun gereja, bukan uang pemerintah. Nah, jadi ayo dong kita berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis, berpikir dengan hati yang jernih. Ya, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan hadirnya gereja di daerah Cilegon. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setan diusirkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa setan dikalahkan. Ya, saudaraku, terus dukung dalam doa agar Cilegon dilawat Tuhan. Terima kasih.